Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran stick kelor. Kelompok kami terdiri atas 3 orang, yakni yang pertama ada Nabilah Miftahul Khairia, yang kedua Pradila Alum Sekarwangi, dan yang ketiga Eka Nurhayati Saputri. Stick kelor terbuat dari bahan alami, yakni dari daun kelor. Daun kelor sendiri memiliki beberapa manfaat, yakni untuk obat diabetes, obat darah tinggi, menurunkan kolesterol, perbaikan fungsi hati, untuk anti kanker dan tumor, untuk menetralkan racun dan radikal bebas pada tubuh kita. Dalam kemasan stick kelor ini kami membuat beberapa kemasan yang tentunya lebih mudah dan praktis untuk dibawa konsumen. Dalam pemasarannya kami memasarkan melalui online dan juga offline. Pada offline kami menyediakan sistem COD sehingga konsumen bisa lebih mudah dalam pengambilan produk kami. Produk kami yakni stick kelor. Pada kemasan produk kami menyediakan beberapa kemasan. Yang pertama ada kemasan 250 gram, yang kedua kemasan 500 gram, dan yang ketiga ada kemasan 1 kg. Untuk media pemesanan, konsumen bisa pesan melalui kontak person yang ada dalam kemasan produk. Konsumen juga bisa melalui langsung belanja pada marketplace kami. Untuk pada sistem pembayarannya, konsumen bisa melalui pembayaran cash atau tunai dalam sistem COD dan juga bisa melalui transfer. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai target pasar. Jadi di sini target pasar kita menggunakan STP, yakni STP sendiri itu ada segmentation, targeting, dan positioning. Jadi yang pertama ada segmentation. Segmentation ini ada 3. Yang pertama ada segmentation geografi. Ini mencakup wilayah, yakni sasaran kami ada mencakup semua wilayah di seluruh Indonesia seperti itu. Untuk yang segmentasi demografi itu mencakup semua jenis kelamin dengan jangkauan umur mulai dari balita hingga lansia, karena produk kami ini dapat dinikmati untuk semua kalangan. Untuk yang ketiga, psikografi. Psikografi ini mengarah kepada kebiasaan atau hobi atau tingkah laku masyarakat. Jadi pada segmentation psikografi mencakup orang-orang yang memiliki kebiasaan mengemil makanan ringan seperti itu. Untuk yang kedua ada targeting. Jadi produk stick kelor ditargetkan untuk semua umur dan kalangan, baik wanita maupun pria. Namun target utama dari kami yakni pada kalangan muda, khususnya kalangan wanita, di mana pada kalangan tersebut itu memiliki banyak yang memiliki kebiasaan mengemil seperti itu. Untuk yang ketiga ada positioning. Jadi produk inovasi baru dengan bahan baku daun kelor yang masih belum banyak diproduksi dan dikenal, sehingga stick kelor ini memiliki peluang yang bagus, peluang bisnis di dalam masyarakat seperti itu. Selain itu, produk ini memiliki kandungan manfaat yang berasal dari daun kelor kepada konsumennya. Untuk slide selanjutnya ada keunikan dan kompetitif. Keunikan produk yakni produk makanan ringan yang banyak dipasarkan biasanya berupa keripik maupun stik dengan menggunakan daun bayam atau daun lainnya, sehingga kita menggunakan stik dengan bahan baku daun kelor ini memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri, karena dari daun kelor sendiri masih belum banyak yang memanfaatkan dan masih belum banyak yang melihat, sehingga memiliki keunikan tersendiri pada produk stick kelor ini seperti itu. Selain itu juga dari daun kelor memiliki kandungan vitamin C, beta-karoten, mineral zat besi, dan kalsium, di mana pada semua kandungan ini memiliki manfaat yang baik kepada konsumennya. Selanjutnya ada analisa kompetitif. Produk stick kelor masih belum banyak beredar di pasaran sehingga memiliki peluang terjual lebih besar. Hal ini sudah saya jelaskan di depan, sehingga produk stick kelor ini masih memiliki peluang yang besar dalam masyarakat dan bisnis ini layak untuk dikembangkan. Untuk slide selanjutnya ada analisa lokasi, di mana dalam analisa lokasi ini kami akan memaparkan mengenai lokasi penjualan yang strategis menurut kami.
Jadi lokasi penjualan produk bertepat di Kota Malang dengan toko pusat di Jalan Teluk Indah Gang 2 nomor 52 di Noyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Selain itu, produk juga dijual di tempat-tempat strategis di beberapa lokasi seperti pertigaan, perempatan jalan, di mana pada perempatan atau pertigaan jalan ini banyak dilalui oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang dapat melihat atau melirik produk kami, yakni stick kelor, sehingga berkemungkinan besar atau berpeluang besar mereka akan mampir untuk membelinya, seperti itu. Kemudian selain di lokasi pertigaan atau perempatan jalan, juga kita dapat membangun stand di depan toko-toko besar atau toko-toko oleh-oleh di Kota Malang. Hal ini bertujuan agar customer toko-toko besar tersebut dapat mampir kepada stand-stand kami, sehingga hal tersebut dapat menjadi peluang besar bagi kami untuk mendapatkan customer juga, seperti itu. Penjualan yang dilakukan secara daring atau online dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace yang sering diakses oleh masyarakat. Mengapa kita menggunakan media sosial dan marketplace? Yakni bertujuan untuk memudahkan customer atau konsumen untuk memperoleh atau mengakses produk kami, karena sekarang sudah zamannya media digital ya, jadi kita memanfaatkan media sosial dan marketplace dalam bisnis kami, seperti itu. Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran, yang mana di sini dari kelompok kami mengelompokkan menjadi 4 sistem. Yang pertama ada sistem penjualan, di mana dalam produk kami ini menggunakan sistem penjualan offline dan juga daring. Yang mana yang offline ini berarti kami jualkan secara langsung kepada penjual tanpa melalui perantara seperti media sosial. Nah, berbeda dari offline, untuk yang daring ini kita menjualkan melalui media sosial dan juga marketplace. Nah, untuk marketplace yang digunakan bisa menggunakan beberapa marketplace, sedangkan untuk media sosial kami juga menggunakan beberapa jenis media sosial seperti yang sudah beredar sekarang, ada di WA, ada di Instagram, dan juga media sosial yang lainnya. Yang kedua ada sistem pemasaran, yang mana di sistem pemasaran ini tergolong ada 3, yaitu yang pertama dijual secara online dengan sistem PO, yang mana sistem PO ini berarti bahwa konsumen yang mau membeli produk kami harus memesan terlebih dahulu, yang kemudian nanti dari pesanan tersebut dari kami sebagai produsen akan menyediakan produk. Nah, biasanya sistem PO ini diberitahukan kepada konsumen bahwa produk nanti akan sedia dalam beberapa hari gitu. Nah, untuk yang kedua ada dijual secara langsung atau secara offline tadi di toko atau outlet-outlet yang menyediakan kritik atau produk kami. Yang ketiga ada memasok toko-toko seperti minimarket dan toko oleh-oleh, yang mana ini bertujuan untuk memperlebar lagi pemasaran dari produk kami. Untuk yang ketiga ada sistem pembayaran, yang mana ini tergolong menjadi 3, ada transfer bagi konsumen yang membeli produk kami melalui media sosial ataupun melalui media daring. Yang kedua ada tunai bagi konsumen kami yang membeli produk kami di toko atau membeli secara langsung. Yang ketiga ada COD, ini diperuntukkan kepada konsumen yang membeli produk kami secara PO dan mereka ingin diantarkan atau mereka memesan dahulu melalui media sosial yang ada pada produk kami. Yang keempat ada sistem promosi yang dibagi menjadi 3, yaitu melalui media sosial. Yang ini biasanya dapat melalui media-media sosial yang banyak diakses oleh masyarakat seperti WA, lalu ada Instagram, Facebook, dan juga yang lainnya. Lalu menyediakan tester, yang mana nantinya di setiap toko atau outlet yang kami gunakan sebagai tempat untuk menjual akan menyediakan tester atau produk yang dikhususkan untuk dapat dicicipi oleh calon konsumen, sehingga konsumen nanti bisa merasakan yang
yang nantinya setelah mereka merasakan itu, mereka akan memiliki minat untuk membeli stick kami. Lalu yang ketiga ada diskon pada saat-saat tertentu. Yang ini memang strategi yang sudah banyak dilakukan oleh banyak produk, terlebih produk makanan, seperti di saat-saat tertentu, saat hari raya, saat hari libur besar, hari Natal, tahun baru, mereka akan melakukan kegiatan diskon pada produk mereka, sehingga dari konsumen yang akan membeli ini tertarik karena harga yang ditawarkan lebih murah. Nah, strategi-strategi ini kami lakukan dengan tujuan untuk dapat menarik minat pelanggan atau konsumen untuk mau dan membeli produk kami. Untuk selanjutnya adalah kemitraan. Nah, untuk perusahaan kami dalam menjalin kemitraan, kami menjalin kemitraan dengan dua lembaga, yaitu produsen bahan baku dan juga distributor. Di sini produsen bahan baku kami jalin kerjasama untuk tujuan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku, karena banyak perusahaan yang mengalami kesusahan atau kesulitan dalam mengelola atau memproduksi produk yang akan mereka hasilkan karena terkendala oleh bahan baku, sehingga perlu adanya jalinan kemitraan atau jalinan kerjasama antara perusahaan dan juga produsen bahan baku. Yang kedua ada distributor, yang mana di sini kami tujukan untuk para distributor atau penjual-penjual yang mau menjualkan produk kami. Di sini juga distributor sebagai jembatan dari kami kepada penjual di toko-toko yang mau menjualkan produk kami. Selanjutnya ada layanan konsumen. Di sini pada perusahaan kami ada 4 pelayanan konsumen. Yang pertama ada pelayanan yang ramah. Nah, ini merupakan pelayanan yang utama yang akan kami lakukan dalam menjualkan produk kami. Yang mana pelayanan ramah ini terkadang masih menjadi hal yang tidak diperhatikan oleh orang lain, sehingga banyak dari konsumen mengeluhkan keramahan dari pelayanan. Untuk selanjutnya ada gratis pengantaran di area tempat produksi. Nah, mungkin karena produksi kami ada di Malang, jadi nanti gratis pengantaran juga akan digratiskan untuk di area Malang. Nah, kenapa kami melakukan gratis pengantaran? Karena biasanya orang yang beli secara daring ataupun online mengeluhkan biaya dari pengantaran atau biaya ongkir. Jadi dari kami bermaksud untuk memberikan ketertarikan tersendiri bagi konsumen dengan melakukan gratis pengantaran ini, sehingga nantinya konsumen yang akan membeli akan meningkat, sehingga laba yang biasanya didapatkan dari layanan pengantaran ini juga tidak terlalu mempengaruhi, dalam artian kami tetap mendapatkan keuntungan walau menerapkan gratis pengantaran. Yang ketiga ada menyediakan kolom kritik dan saran di media sosial produk. Tadi sudah dijelaskan bahwa produk kami memiliki media-media sosial yang bisa digunakan untuk kegiatan pemesanan dan pembelian. Dan tidak hanya itu, di sini kami juga menyediakan kolom kritik dan saran, yang mana ini bertujuan untuk agar kami tahu apa keluhan dari konsumen, sehingga nantinya kami dapat meningkatkan lagi mutu dan kualitas produk. Yang terakhir ada garansi produk berupa jaminan mutu produk. Nah, ini contohnya yang paling sering dialami oleh produsen stick atau keripik adalah bahwa produk yang sudah diterima oleh konsumen ini tidak lagi renyah seperti itu. Nah, dengan adanya permasalahan seperti itu, dalam perusahaan kami menerapkan layanan bahwa apabila produk kami yang diterima oleh konsumen itu tidak lagi renyah, dapat ditukarkan kembali kepada toko atau outlet yang kami sediakan. Dan tentu saja pertukaran produk tadi tidak dilakukan dengan bebas. Dengan artian pertukaran tadi ada syarat dan juga ketentuan yang berlaku, seperti pembelian harus dalam hari itu dan juga ada bukti dari pembelian.
Nah, dari keempat layanan konsumen ini kami terapkan dengan tujuan agar konsumen yang nantinya beli produk kami tidak hanya beli dalam satu kali saja, tapi mereka juga nyaman dengan produk kami dan juga pelayanan, sehingga mereka beli terus dan mau untuk menjadikan kami sebagai produsen atau produk yang mereka minati dan menjadi pilihan mereka untuk Benyamin, seperti itu. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi